Kembali lagi bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Masih bersama dengan Gus Yunan. Tadi kita sudah berkenalan dengan Gus Yunan, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan pada kali ini, Gus Yunan. Tentu yang kita angkat adalah makna rahmat sebagai karakter, bukan sebagai aksesoris. Kita masuk dulu dalam pembahasan yang basicnya dulu, Gus Yunan, terkait dengan apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan rahmat? Silakan, Gus. Rahmat itu sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Asmaul Husna yang 99 itu diawali dengan kata Rahman. Maha pengasih. Jadi punya sifat dan karakter diri sehingga ia bukan tempelan atau aksesoris belaka yang bisa dicopot atau yang kita maksudkan dengan rahmat sebagai karakter adalah karena itu sesungguhnya karena Allah sang pencipta itu sendiri punya belas kasih, ia ciptakan alam semesta dan sebagainya itu dengan karena cintanya, dengan energi kasih sayangnya, perhatiannya, maka hal itu juga sesungguhnya harusnya kalau bahasa sekarang inherent pada diri kita ya. Hanya saja kita kadang-kadang tertutupi oleh debu-debu material, debu-debu kolesterol kegiatan keduniawian sehingga terpinggirkan rasa kasih sayang kita, perhatian kita, menjadi muncul hal-hal keserakahan gitu ya, tidak peduli pada sesama, empati yang hilang. Nah, hal-hal semacam inilah yang seharusnya kita masing-masing punya kesadaran kolektif, kesadaran universal bahwa agama Islam ini tidak bisa lepas karena itu bagian dari inherent. Oke. Jadi memang rahmat itu adalah kata sifat dari salah satu sifat Allah yang namanya Rahman tadi ya. Iya. Oke. Dan ia mempunyai dalam 99 asma'nya itu ada kata-kata semisal sifat-sifat seperti Rahim, kemudian Latif, Maha lembut ya. Kemudian seperti dia itu juga Wahhab, Maha memberi ya, Maha Syakir dan Syakur Maha mengapresiasi. Nah, itu hal-hal yang istilahnya adalah rasa kelembutan hati. Kelembutan hati ini yang penting kita gali dan Islam ingin kita mewujudkan itu agar tidak terus terbenam di dalam keserakahan, kesusahan hidup dan sebagainya yang kurang. Sehingga membuat dia hal sifat-sifat baik itu tenggelam di dalam terlalu dalam, sehingga dibantu oleh agama kita. Ada kewajiban zakat gitu ya, ada bahkan terhadap yang duafa itu bagian dari adanya kasih sayang. Nah, kalau kemudian ini kan banyak orang yang mengatakan ini adalah rahmat Allah yang Maha Kuasa, ini adalah rahmat Tuhan. Tapi kemudian membedakan rahmat dan karunia ini bedanya itu di mana kira-kira Gus Yunan? Sesungguhnya sama-sama mirip-mirip aja sih. Oke. Jadi begini ya, kita pahami bahwa ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, rasa kasih sayang dari Allah. Bahkan adanya kehidupan ini, adanya kita dihadirkan oleh Allah ke dunia ini, terus kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Anugerah, sesuatu yang disebut anugerah itu adalah sesuatu yang bukan tergantung pada struggle kita, bukan usaha kita. Jadi itu adalah hadiah. Nah, tinggal hal semacam ini kaca pandang kita, Mas Wali. Ini sesuatu yang harus kita terima dan kita kembangkan secara baik, atau justru malah kita benamkan dalam-dalam, kita timbuni dengan debu-debu keserakahan, ketidakpedulian ya. Justru gue makin tertimbun makin dalam, sehingga sifat individualistis gitu ya, egois itu semua makin
mengubur rasa dan sifat belas kasih, kelembutan hati itu tertimbun oleh puing-puing peradaban material yang semakin membuat manusia, masyarakat muslim teralienasi, terpinggirkan dari sesuatu yang sesungguhnya karakter di dalam agama kita itu sendiri. Batasannya tapi di mana Gus Yunan kira-kira kalau kemudian ada sifat-sifat materialistis yang mampu menimbun rasa cinta kasih tersebut, tentu kan kita bisa tafsirkan mungkin aktivitas duniawi seseorang begitu ya. Tapi kan itu menjadi hal normal ketika masih dalam koridor batasan. Nah, batasan-batasan ini apa saja kira-kira Gus? Jadi tentu saja pandangan Islam pada awalnya adalah terhadap dunia ini, bahwa memang dunia ini kan lahan kita cari ridha Allah, lahan kita mengukir karya. Sekali hidup bermakna kan begitu, sehingga Allah nanti appreciate di akhirat. Bahkan sejak di dunia pun Allah sudah memberikan kasih sayangnya, termasuk kegiatan aktivitas bekerja duniawi, hal semacam itu ada panduannya, Mas. Panduannya itu begini, dalam Al-Hikam dinyatakan, tidaklah suatu amal disebut duniawi kalau ia diniati cari ridha Allah. Dan tidak bisa disebut suatu amal secara bungkusnya itu tampak sebagai ukhrawi. Bungkusnya, casingnya, pakai bersajadah, berini. Tidak bisa disebut itu amal ukhrawi kalau dia merupakan ekspresi dari pencarian egoisme sendiri, bukan cari ridho Allah. Itu tidak bisa. Jadi dari situ bahwa kita menjadi tahu dunia ini lahan kita beribadah, lahan cari ridho Allah. Tentu saja kita punya kewajiban terhadap keluarga, kita punya kewajiban nanti ketika ayah dan bunda kita sudah saatnya berkurang produktivitasnya. Itu semua kegiatan materi yang secara menurut agama Islam tidak bisa disebut duniawi asal niatnya lurus. Ya, sehingga batasannya satu, niat. Ya. Kedua, dilakukan dengan cara yang baik, dan ketiga, jangan sampai itu tadi melupakan sifat kasih sayang dan peduli itu tadi. Ya, jangan sampai juga kita sibuk dengan hal-hal duniawi, melupakan orang tua kita, komunikasinya gitu ya. Jadi memang hidup di dalam aktivitas sehari-hari semata-mata mencari ridho Allah gitu ya kira-kira Gus Yunannya. Nah, kalau kemudian ada nggak sih cara atau paling tidak beberapa hal yang harus kita lakukan untuk mendapatkan rahmat Allah tadi nih Gus Yunan? Kita akan jawab di segmen berikutnya Gus Yunan. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Interfaith hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Kembali lagi bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Masih dengan Gus Yunan, kita kembali berbincang. Tadi sebelum break saya sempat menanyakan, ini umat muslim kalau untuk mendapatkan rahmat Allah ini bisa nggak kira-kira? Dan bagaimana caranya kira-kira nih Gus Yunan? Silakan. Tentu saja sangat bisa, dan Allah sudah menyediakan terminal-terminal kalau boleh disebut ya, state-state di mana kita bisa mengambil itu. Allah letakkan itu pada ibadah-ibadah yang dilakukan, dianjurkan oleh agama kita, Mas Rivaldi. Satu poin pertama adalah bahwa kasih sayang, rahmat dari Allah itu tidak ditunggu, tidak dinanti, tapi dijemput, tapi diupayakan, tapi dilahirkan. Seperti rasa kasih sayang kita, empati kita, kepedulian kita pada sesama, itu nggak dinanti begitu saja muncul. Namun harus dipaksa, kita dilatih untuk melahirkan itu menjadi karakter. Jadi kita diam pasif saja itu nggak bisa? Oh, tidak bisa. Rahmat Allah itu dikejar, dijemput. Ya. Salah satunya seperti umpama hadis Nabi Muhammad, wahai hambaku,
ya Allah menyatakan, kenapa engkau tidak menjengukku, kenapa engkau tidak memberiku pakaian, kenapa engkau tidak menutupi rasa laparku. Dalam hadis itu dinyatakan begitu. Loh, engkau kan Tuhan alam semesta, gimana cara kami ngasih pakaian, ngasih makan? Andai kau datang waktu tetanggamu sakit, maka kau akan temui aku di sana. Andai engkau berikan aku tetanggamu yang kekurangan pakaian, engkau akan temui aku di sana. Itu namanya menjemput rahmat. Ya. Allah menyediakan rahmatnya di situ, namun tujuannya bukan sebatas menjemput rahmat Allah itu tadi, tidak dipahami demikian, tapi secara perilaku dipahami bahwa dia itu sedang dilatih untuk memunculkan sesuatu yang tidur di dalam dirinya itu, untuk lebih mengenali bahwa hidup ini bersinggungan dengan orang lain, penuh kasih sayang, jangan selfish ya, jangan hidup hanya demi mengejar maunya diri sendiri. Justru bukan untuk mendapatkan rahmat Allah itu bukan hanya beribadah, disuruh beribadah sendirian gitu ya. Justru malah berbuat baiklah ke tetangga dan lain sebagainya. Jadi antara hablum minallah dan hablum minan nas itu dalam banyak kegiatannya secara pribadi kita ibadah, mahdhah, sholat, puasa dan sebagainya, itu juga bagian dari mengambil, menjemput rahmat dari Allah ya. Karena tapi juga ada wujud nyatanya Mas Rivaldi. Wujud nyatanya itu bukti bahwa kita mendapat rahmat Allah ya, seperti katanya kan kata Nabi, satu sholawat menurunkan 10 rahmat. Nah ini tolak ukurnya apa nih? Tolak ukurnya ya ada rahmat kasih sayang kepada sesama. Jadi setiap ibadah pribadi ya, tolak ukurnya itu adalah munculnya kesolehan sosial, kemunculan kesolehan sosial, kesolehan kebangsaan, kesolehan kenegaraan, hal-hal semacam itu. Nah, jadi pada saat yang bersamaan itu adalah kita menjemput, mempertajam kasih sayang Allah, ya, mempertajam sensitivitas diri kita terhadap kepedulian kepada sama, kasih sayang, kelembutan hati kita, juga menjemput rahmat tambahan dari Allah. Ya, dua hal itu. Jadi kita berbuat baik pada sesama, siapapun dia, terutama orang yang membutuhkan, nambahi rahmat Allah pada kita, kasih sayang Allah, dan itu juga mempertajam apa yang sudah ada pada diri kita, semakin ngerti gitu. Nah lalu kan ini banyak sekali orang yang mendengar atau mengucapkan istilah rahmatan lil alamin. Islam itu rahmatan lil alamin. Nah, itu ada kata rahmat di depan. Nah, itu maksudnya seperti apa makna mendalamnya kira-kira Gus Yunan? Jadi makna rahmat bagi semesta alam itu berarti kan bahwa agama kita ini satu wujud kasih sayang Allah kepada seluruh alam semesta, kepada manusia. Berarti agama ini paling awal adalah demi kebaikan, kemaslahatan alamin, ya. Bukan demi kepentingan egoisme Tuhan itu sendiri. Sehingga kita Allah Subhanahu Wa Taala dinyatakan enggak butuh ibadah kalian, puasa kalian, zakat kalian, haji kalian. Justru kalianlah yang dengan beragama semacam itu justru sedang memunculkan kemanusiaan kalian sendiri, sehingga tidak pernah dan jangan sampai keberagamaan kita menanggalkan sisi kemanusiaan kita, Mas. Sehingga tidak menjadi rahmatan lil alamin. Ya. Lantas berarti kalau kemudian ini menjadi rahmat kasih sayang bagi seluruh alam, katakanlah begitu ya, tidak hanya manusia doang begitu Gus Yunan ya. Nah dalam kehidupan sehari-hari bagaimana penerapannya kira-kira Islam rahmatan lil alamin? Ya. Konsep-konsep Islam sebagai rahmat bagi alam semesta itu kan diantaranya kepada sesama, kita respect, punya menghormati Dan itu bukan hanya sekedar sesama Islam ya? Bukan, sesama. Pertama menghormati manusianya, kemanusiaannya. Sebab apa? Pada setiap manusia itu wa nafakhtu fihi min ruhi, firman Allah ya. Aku tiupkan di dalam ruhku gitu. Ruhku itu maksudnya ruh itu ditempelkan, dinisbatkan kepada Allah
agar kemuliaannya, kesakralannya, sehingga dinyatakan dalam firman yang lain, siapa yang membunuh seorang manusia saja tanpa hak, sesungguhnya sedang menghancurkan, mengeksekusi seluruh kemanusiaan. Nah, itu kan satu, sehingga kita pertama Satu bentuk kiasan itu ya. Iya, kiasan. Jadi siapapun dia, agama apapun dia, kulit, latar belakang, jenis kelamin dan sebagainya, itu selama ia manusia kita hormati, melihat sang penciptanya. Nah, pada sesama semacam itu, yang terhadap hewan, ya, terhadap hewan kita diminta untuk Nabi Muhammad mencontohkan tuh, untuk satu umpama hewan yang sakit jangan dicampur dengan yang masih sehat, kemudian cara menyembelihnya. Ini dikit ya. lagi loh ada haji. Iya, ini ada cara menyembelihnya, yang jangan di deket sama yang lain, ini agak jauh, ya. Diperlakukan dengan lembut, tidak dengan menyeret atau menendang dan sebagainya ya. Kemudian juga terhadap tumbuhan, ya, terhadap tumbuhan gitu. Nabi Muhammad sampai Islam itu menyatakan orang lagi haji aja nggak boleh metik pohon, menggugurkan daun yang ada di sana. Itu maksud lebih jauh lagi kan begini, kehidupan ini kalau tanpa air, tanpa tumbuhan itu berat, seperti gurun pasir di sana wilayah Saudi. Sehingga dengan adanya kewajiban semacam itu, Mas, itu bentuk rahmat. Sekarang kan sudah mulai hijau wilayah Saudi itu terhadap tumbuhan, Bahkan ada hadis, Mas, kalau di tanganmu itu ada benih, ya, benih tumbuhan, dan engkau mampu menanamnya meskipun saat itu sedang kiamat itu belum sampai pada dirimu, masih baru sampai di kota lain gitu ya, maka tanamlah. Nah, itu selain makna hakiki untuk peduli terhadap lingkungan, ya, bentuk rahmatan lil alamin terhadap aspek lingkungan, tumbuhan, juga agar kita tidak pernah putus asa. Jadi memang bukan hanya kepada sesama muslim, bukan hanya kepada satu sukunya saja, betul. Satu tempat lingkungan saya, tapi kepada seluruh, bahkan kepada alamnya juga, betul, gitu ya, kira-kira. Ini kan menjadi semacam gambaran bahwa kepada kita semua bahwa Islam itu kan sangat damai. Iya, benar. Bukan yang serem-serem jadinya, gitu kira-kira Gus Yunan ya. Bukan yang ingin minta dihargai, tapi saling menghargai. Akan dihargai jika kita sendiri berperilaku yang layak dihargai kan, gitu. Dengan nilai-nilai kemanusiaan, martabat, kemudian jadi saling menghargai tercipta. Betul. Nah, Gus Yunan tadi kan Gus Yunan mengatakan bahwa sangat amat bisa justru ketika kita mempertanyakan apakah semua makhluk dirahmati oleh Allah, kan gitu kira-kira. Tapi mengapa kemudian ada beberapa orang yang merasa kayaknya saya tidak dirahmati Allah nih. Nah, itu apa yang salah dengan diri dan perbuatan kita ketika kita merasa bahwa tidak dirahmati oleh Allah? Kita akan jawab di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Interfaith hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Kembali lagi bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Masih dengan Gus Yunan. Tadi saya sempat menanyakan bahwa ini kan banyak orang yang merasa dirinya tidak dirahmati oleh Allah karena mungkin beban hidupnya, ujian-ujiannya, permasalahan-permasalahannya, sehingga dia bilang kayaknya saya nggak dirahmati oleh Allah. Nah, itu apa yang kemudian salah dengan diri dan perbuatan kita kira-kira? Silakan Gus Yunan. Tentu saja jika seseorang sampai berpikir demikian, pertama faktor pendidikan yang diterima, Mas. Pendidikan yang diterima, sehingga kemudian juga pendampingan keluarga atau di mana lingkungannya ia berada, itu juga semakin membuat ia salah membaca kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sehingga timbullah
putus asa. Sesungguhnya kesempitan yang dialami dalam hidupnya, hidup seseorang, itu justru juga bentuk rahmat kasih sayang Allah. Justru dengan adanya bahasa sekarang itu tekanan ya, tekanan yang berat, itu justru dia sedang mendapat rahmat Allah untuk mengeluarkan potensi yang selama ini mungkin terpendam dan tidur pada dirinya. Sehingga ia justru dengan sekuat tenaga untuk keluar dari masalah tersebut, ia akan semakin kokoh dan semakin matang kepribadiannya, jiwanya. Artinya cara pandang kita melihat ketika kita diuji itu pun bisa jadi menentukan juga ya? Iya, nah itu salah satu yang kita lingkungan berteman dengan siapa, ketika kita sedang mendapat tekanan hidup berlebih, itu kita sedang berada di tempat siapa, dekat dengan siapa, sehingga kita dapat asupan kejiwaan yang tepat ya, ngasih support, nggak membuat mudah putus asa, tapi memberikan masukan-masukan yang pas untuk nggak dia tetap struggle, tetap berjuang, bukannya malah layu dan bahkan berputus asa dalam hidup ini. Nah, artinya Gus Yunan ingin menyampaikan bahwa ketika kita diuji mendapatkan masalah, beban yang begitu berat, itu juga bisa jadi rahmat Tuhan juga. Iya, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana konsepnya kira-kira itu? Iya. Penjelasannya Gus Yunan. Jadi ada kalimat Mas Sultan di Al-Hikam kalau nggak salah, bahwa musibah, ujian itu a'yadul muridin, itu hari rayanya orang yang cari ridho Allah. Ini karena pandangan satu, pandangan paling awal adalah qada dan qadar itu Allah yang menentukan, Allah yang sudah tahu lebih baik apa untuk kita. Sehingga dengan demikian antara saat nggak enak maupun saat enak, kita tetap merasakan ini ujian, ini pemberian Allah. Saat enak kita bersyukur, saat nggak enak kita sabar. Dua-duanya adalah membuat kita menghargai kehidupan yang ada Allah berikan pada kita, menghargai diri kita, appreciate diri ya, self esteem yang berusaha dirawat terus, insya Allah kuat, karena Allah menyatakan aku sesuai persangkaan hambaku kepadaku gitu. Pertama begitu, sehingga ketika ada kesusahan ujian dalam hidup, justru bimbingan dari para alim ulama, terutama dalam Al-Hikam itu Ibnu Athaillah Sakandari menyatakan itu hari rayanya orang yang cari ridho Allah. Ada masalah, malah ngucap alhamdulillah, deket sama Allah, sabar, iya sabar, dia istighfar. Itu yang disebut hari raya, itu seolah-olah mendapat parcel banyak dari Allah gitu maksudnya. Jadi dia maksudnya sudah memandang bahwa tidak lagi pemberian Allah itu tidak melulu rahmatnya itu berupa kenikmatan, fasilitas yang kita hidup. Bahkan adanya ujian, adanya kekurangan, ya, itu semua adalah rahmat dari Allah biar lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Allah yang lebih tahu bagimu. Jangan-jangan kau kalau dikasih fasilitas terus, zona nyaman terus, akhirnya empatinya, kelembutan hidupnya, kemanusiaannya lenyap. Tergadaikan oleh kenyamanan hidup, lupa sama di pojokan kampung sana ada yang mereka yang malam kedinginan, tanpa gitu Mas. Tapi apakah kemudian ada orang yang Anda tidak akan mendapatkan rahmat? Kira-kira ada nggak kayak gitu Gus Yunan? Apakah kemudian ada faktor-faktor penghambatnya yang kemudian turunnya rahmat itu jadi terhalang kepada kita semua? Kalau kita nyatakan orang tidak mendapat rahmat, kayaknya terlalu berat ya ngejat itu, karena Allah sangat Maha-Rahman Rahim, sehingga masalahnya itu bukan pada tepat seperti Mas Rivaldi nyatakan tadi, bahwa yang ada bukan bahwa Allah itu menutupi rahmatnya. Yang ada adalah faktor-faktor penghambat pada mentalitas seseorang, sehingga
rahmat yang Allah turunkan begitu terbuka, begitu luas bagi siapapun yang mau mengambilnya, itu malah tertutup. Ya salah satunya ya karena pandangan tadi, ya pandangan yang belum clean dalam hal memandang ujian hidup, ya masih belum jernih memandang ujian hidup, bahwa ujian hidup justru itu sesungguhnya sedang mendongkrak dirinya, mengupgrade dirinya, levelnya naik setingkat atau 2 tingkat lebih di atasnya. Oke. Nah, kalau bagaimana nih hukumnya Gus Yunan? Orang yang mengaku muslim tetapi melakukan sesuatu kekacauan yang bertentangan dengan rahmat. Ya tentu saja itu sesuatu yang bertentangan dengan firman Allah, bertentangan dengan teladan baginda Nabi serta para sahabat, ya. Seperti hadis Nabi, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Belas kasihlah, penuh kasih sayanglah, pedulilah, empatilah kepada yang ada di bumi. Maka yang di langit, yaitu para malaikat, itu akan juga punya kasih sayang pada kalian, mendoakan kalian. Jadi memang itu tadi, Mas, kita nggak boleh sebagai muslim, hablum minallah hablum minan nas, itu sesuatu yang satu tarikan nafas. Ya. Bahkan kalau boleh disebut, semakin ahli ibadah seseorang, semakin soleh pribadinya, kesolehan individualnya, justru akan semakin bagus secara sosial. Semakin peduli, semakin penuh kasih sayang, bukannya malah semakin selfish, ya. Jadi menjadi makin sering zikir, mengucap la ilaha illallah, makin sering bersolat, itu justru makin sayang pada sesama. Harusnya inherent begitu ya? Iya, satu kesatuan, satu tarikan nafas itu. Oke. Jadi kalau justru banyak orang yang beribadah tapi kemudian tidak tercerminkan pada perilakunya, itu justru yang agak-agak ini ya, dipertanyakan. Ada ilmu yang salah, ya, ada kesalahan paham, kemudian atau belum mendapat gambaran tentang agama Islam yang utuh, ya. Kan ada hadis itu, Mas Faldi, ada sahabat nanya, aku punya tetangga nih, tetangga ini seorang wanita, ia sholatnya hebat, puasanya hebat, kalau udah sedekahan hebat, tapi tidak ada tetangga satupun kecuali yang sudah pernah jadi korban lidahnya, gitu. Nabi Muhammad langsung aja ngomong, hiya finnar, gitu. Dia di neraka itu, kayak gitu. Sehingga ibadah kesolehan pribadi itu justru tolak ukurnya adanya kesolehan sosial, tetangga, ya. Al mukminu, orang mukmin yang hakiki, yang sejati, man amina jarohu, siapa yang tetangganya merasa aman, nyaman aneh bertetangga sama ente, begitu kan. Dan itulah konsep itu yang diinginkan ketika seseorang sholat, maksudnya mengucapkan salam, assalamualaikum, salam sejahtera, kedamaian untukmu. Dan itu tidak berhenti hanya lisani, harus terwujudkan begitu selesai. Kita ramah, kita nggak ada suudzon, kita nggak merasa lu ilmu agamanya amal lu lebih sedikit, enggak boleh hal-hal semacam itu. Nah, apakah kemudian semua amalan ini bisa mendatangkan rahmat Allah Azza wa Jalla, Gus Yunan? Atau jangan-jangan ada amalan-amalan khusus nih untuk mendatangkan rahmat tadi? Kita akan jawab di segmen berikutnya, Gus Yunan. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Interfaith hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Kembali lagi bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Masih bersama dengan Gus Yunan. Tadi sebelum break saya sempat menanyakan, apakah kemudian semua amalan yang kita lakukan bisa saja mendatangkan rahmat Allah, atau ada amalan-amalan khusus yang memang kalau kita lakukan ini kita akan mendapat rahmat Allah? Yuk, silakan. Pada dasarnya semua amal yang dianjurkan oleh Allah, baik diwajibkan maupun disunnahkan, istihbab dan sebagainya, itu di dalamnya ada mutiara-mutiara rahmat kasih sayang Allah yang kita bisa petik, gitu.
Sehingga dari sini kita diminta satu, cari pintu masuk apa yang bisa kita lakukan. Nanti pelan-pelan bisa, akhirnya semuanya bisa kita lakukan. Nah, dengan catatan satu, saya ingat Mas Sultan itu ya, beberapa sahabat nanya kepada Sayyidina Ali, wahai Sayyidina Ali, ente kan babul ilmi, engkau pintu ilmu, Nabi Muhammad adalah kotanya. Kami nanya padamu ini, wahai Sayyidina Ali, ayyul a'mal afdal, amal apa yang paling utama? Menariknya Sayyidina Ali jawabannya gini, amal apapun yang diridhai Allah. Yang diridhai Allah. Jadi beliau nggak nyebut sholat spesifik, enggak. Jadikan orientasi kita, amal apapun, baik itu ketika wajib kita cari ridha Allah, sunnah kita cari ridha Allah, meninggalkan yang haram cari ridha Allah. Nah, hal-hal semacam itu membuat kita itu nggak kehilangan momen saat ini apa nih, amal apa yang bisa kamu lakukan meskipun kita ketemu. Jadi umum sekali gitu. Umum sekali. Bisa saja Mas, kita ketemu orang senyum begitu saja, ya itu bisa saja nilainya lebih berbobot di mata Allah ketimbang tadi waktu kita umpama sedekahan gitu ya, tapi 1.000.000 tapi pengen dilihat orang, pengen namanya terpampang. Nah, ini yang jadi pendekatan kita harusnya itu, sehingga satu, kita tidak menyia-nyiakan kesempatan amal soleh, kesempatan mendapat rahmat Allah itu, apapun itu yang ada pada diri kita, apakah menjawab pesan teman secara santun, mengangkat telepon dari orang tua, sholat, kemudian baca Quran, semuanya asal dilakukan dengan cari ridha Allah, cari kasih sayangnya Allah, lalu semua itu adalah kesempatan yang sama dan itu diberikan kepada siapapun. Oke, nah kalau berarti kan ada juga istilahnya bahwa rahmat Allah lebih luas dari murkanya. Nah, ini maksudnya gimana? Iya. Seperti itu cerminan dari bahwa Allah lebih mengedepankan rasa kasih sayangnya ketimbang, kalau boleh disebut, rasa kecewanya Allah, rasa murkanya ya Allah. Nah, padahal sesungguhnya kita sudah paham nih Mas Rivaldi, beragama itu sesungguhnya bukan demi kepentingan Allah, maka harus dimaknai bahwa Allah itu pengen kita itu mengapresiasi hidup kita, hidupmu dengan baik, kehidupan duniawi ini, alam semesta dan isinya aku titipkan kepadamu, karena engkau bahasa Al-Qur'annya khalifah gitu ya, pengganti dari kehadiranku, nilai-nilai, value-value kebersamaan ya, akan ada kemajemukan dari suku bangsa, warna kulit dan beragam, bahkan kemajemukan dalam hal agama dan budaya. Nah, itu semua harus disikapi dengan bijaksana, penuh kasih sayang, sehingga kita nggak dapat murka Allah. Murka Allah itu apa? Ya perpecahan, konflik, peperangan, semuanya kurang, ketahanan pangan menurun, orang jadi terpisah antara ayah dengan keluarganya, anak menjadi yatim piatu dan sebagainya. Belum nanti murka Allah di akhirat nanti. Pada intinya kasih sayang Allah itu lebih luas daripada murkanya. Jadi sesempit apapun, sebanyak apapun kesalahan kita, kalau kita duduk bersimpuh pada Allah, mohon ampunannya, mohon dibuka, bisa memahami kehidupan dengan baik, bisa mengisi kehidupan ini, amanah Allah, dikasih nafas ini dengan bisa menempatkan pada tempat-tempat yang baik dari Allah, maka itu sudah insya Allah hidupnya bermanfaat. Bahkan dalam surat Yusuf ayat 87 ini disebutkan juga ya Gus Sinan, bahwa dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang kafir. Iya. Nah, ini maksudnya seperti apa Gus? Iya. Karena
rahmat Allah begitu luas ya, Mas Sultan. Jadi seperti tadi itu, seseorang jangan merasa bahwa ia itu sedang dipinggirin Allah, Berburuk sangka tuh nggak berburuk boleh. sangka pada Allah. Kalau bahasa Qurannya Rabbi ahanan. Ketika lagi susah, menduga dia sesungguhnya memframing dirinya sendiri, framing dirinya sendiri bahwa Tuhan lagi jauh dalam aku nih, aku dibuat susah, dibuat sempit, dibikin susah lagi, udah jatuh ketimpa tangga lagi. Nah itu pikiran itu justru menutup rahmat Allah. Rahmat Allah berupa apa? Kan tadi apapun yang kita berpikir positif, maka seluruh tubuh, otak kita dan pikiran kita mendukung kita untuk berpikir positif. Tapi begitu hati kita, pikiran kita cengkram, berpikir negatif, terus menimbuni diri sendiri dengan Tuhan nggak sayang saya, hidup ini begitu susah. Nah, mempersalah diri, menimbun diri dengan hal-hal semacam itu kan membuat dunia makin sempit. Jadi kesalahannya adalah pada pola pikirnya sendiri. Padahal rahmat Allah sangat luas. Ya. Allah memberikan kesempatan tinggal kita. Allah sudah memberikan setiap manusia otak untuk berpikir, hati untuk berempati, tangan, mata, dan anggota tubuh untuk bergerak semuanya. Tinggal kita, mekanisme di dalam diri kita ini, cara berpikir, kemudian mindset, mentalitas kita, ya kita Tidak harus boleh berburuk sangka. tidak boleh. Karena yang rugi akan kita sendiri. Ya. Bahkan disebut sebagai orang-orang kafir, ya. Kufur nikmat ya. Kufur nikmat bahwa itu tadi rahmat Allah. Kita semua, setiap orang sudah mesti mendapat rahmat Allah. Anda tutupi sendiri, merasa saya enggak. Allah, kita sudah diberi mata, diberi otak, diberi tangan, kaki. Orang yang kalau bahasa dia bisa, kenapa saya enggak bisa? Toh ilmu kelihatan. Dia makan nasi, kita makan nasi. Ya, hal semacam itu membuat kita membuka diri terhadap kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ini dari sekian banyak rahmat yang bisa kita jadikan contoh, ada nggak beberapa hal yang memang terlihat bahwa ini adalah rahmat Allah nih? Ada nggak kira-kira ke sini? Rahmat terindah, anugerah terindah dari Allah itu ya kesadaran berketuhanan dan kejernihan beningnya hati kita. Bahasa lainnya bisa ibadah tanpa membedakan hablum minallah dan hablum minannas. Sehingga jernih ketika di hadapan Allah, ibadah jernih. Lalu di hadapan sesama, ia juga tetap cari ridha Allah. Itu sudah pemberian Yang luar biasa. Luar biasa sekali. Ya. Terakhir, Gus Yunan, mungkin bisa diberikan pesan kepada seluruh pemirsa bahwa itu tadi, kita tidak boleh berburuk sangka terhadap Tuhan kita, seolah-olah kita dipinggirkan, dimarginalkan gitu ya kira-kira ya. Lalu agar kita dalam kesehariannya memang motivasinya adalah untuk mencari ridho Allah sehingga rahmat itu terus mengalir kepada kita. Silakan, Gus Yunan. Baik, kawan-kawan semua, mari kita terus mengembangkan rasa baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, pada Sang Pencipta, pada Sang kehidupan itu sendiri, sebab itu akan membuat diri kita terbuka atas segala kemungkinan baik dan akan nge-push kita, dorong kita untuk berkontribusi pada kehidupan, pada peradaban, pada kebudayaan yang sedang kita bangun ini. Teruslah berbaik sangka, jangan biarkan diri kita mengambil sampah-sampah, ya, kolesterol jahat yang justru akan menimbuni diri kita untuk menutup rahmat Allah yang Allah berikan sesungguhnya kepada siapapun yang mau menjemputnya, mau mengambilnya. Selamat mengambil rahmat Allah Dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih banyak Gus Yunan. Sama-sama. Semoga apa yang disampaikan oleh Gus Yunan ini mampu dipahami sehingga dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sekali lagi terima kasih Gus Yunan. Terima kasih juga untuk seluruh pemirsa yang telah menyaksikan kita dari awal sampai akhir.
Semoga apa yang kemudian disampaikan oleh Gus Yunan itu juga bisa kita terjemahkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita tidak menjadi pribadi-pribadi yang kufur nikmat tadi. Iya, betul. Amin ya rabbal alamin. Selalu jaga protokol kesehatan, jangan lengah agar kita tetap sehat dan terhindar dari segala penyakit yang ada. Kami pamit undur diri, tetap saksikan episode lainnya hanya di Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia.